Peringatan Hari Santri Nasional ini untuk menyelamatkan musuh, bukan untuk membunuh musuh. Dengan demikian, kemenangan Islam di masa depan adalah kemenangan tanpa mengalahkan, tetapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah, bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'da. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, peringatan Hari Santri Nasional merupakan peringatan Hari Santri yang merujuk pada satu peristiwa penting dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia, yaitu peristiwa resolusi jihad yang digaungkan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari sebagai Rais Akbar Nahdlatul Ulama dan sebagai salah satu tokoh nasional bangsa Indonesia. Peringatan Hari Santri Nasional ini ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 22 Oktober tahun 2015. Adapun maksud dan tujuan dari ditetapkannya peringatan Hari Santri Nasional ini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mengingat dan meneladani semangat jihad para santri dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia. Dalam konteks yang lebih luas, peringatan Hari Santri Nasional ini adalah upaya umat Islam untuk menumbuhkan semangat perjuangan generasi muda Islam atau santri saat ini agar mereka memiliki ghiroh dan semangat perjuangan sebagaimana telah dicontohkan dalam sejarah-sejarah perjuangan umat Islam saat itu. Pertanyaan mendasar dan penting yang perlu kita jawab di dalam momentum peringatan Hari Santri Nasional ini adalah apa yang bisa kita ambil dari sejarah perjuangan umat Islam di masa lalu. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, apabila kita amati lebih dekat di dalam perjalanan panjang sejarah Islam, akan kita jumpai dua unsur yang selalu ada di dalamnya. Apa itu? Yang pertama adalah ghiroh atau semangat untuk menegakkan ajaran Islam, dan yang kedua adalah cara atau strategi yang digunakan. Semangat adalah kekuatan yang bersumber dari keyakinan di dalam hati, sedangkan cara adalah langkah-langkah yang diambil untuk mencapai suatu tujuan. Saat seperti Nabi baru diutus, maka cara yang digunakan adalah dengan berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Setelah itu diganti dengan cara terang-terangan hingga Islam tertolong dengan bergabungnya sahabat Umar bin Khattab ke dalam barisan umat Islam. Perjalanan berikutnya, Islam unggul dengan cara mengalahkan sastra-sastra Arab dengan ayat-ayat Al-Quran. Hingga saatnya terpaksa dibutuhkan peperangan untuk menegakkan ajaran Islam, maka muncullah pejuang-pejuang Islam hingga sejarah panjang perjalanan perang umat Islam melahirkan panglima perang yang hebat, yaitu Khalid bin Walid. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, uraian mengenai sejarah perjalanan perjuangan Islam di atas menggambarkan bagaimana cara Islam tegak dan bagaimana Islam meraih kemenangan. Lalu apakah cara-cara yang digunakan saat itu bisa kita terapkan saat ini? Tentu jawabannya adalah tidak. Satu-satunya yang bisa kita ambil dari sejarah panjang perjalanan Islam untuk kembali menegakkan Islam saat ini adalah semangat atau ghiroh li'a'lali kalimatillah. Sementara cara yang digunakan tentunya harus melihat situasi dan kondisi saat ini, karena cara akan selalu berkembang seiring dengan perkembangan peradaban umat manusia. Karena cara adalah
catatan sejarah yang hanya bisa kita pelajari dan tidak akan pernah bisa kita ulangi kembali. Sedangkan hiroh atau semangat umat akan bisa kita terus gaungkan, terutama pada generasi-generasi muda Islam untuk kembali menegakkan ajaran-ajaran Islam. Poin penting yang ingin disampaikan di sini adalah boleh kita mengingat sejarah, boleh kita berbangga terhadap sejarah, tetapi jangan sekali-kali berharap untuk mengulang sejarah. Maka yakinlah, kita tidak akan lagi berjuang sebagaimana dalam sejarah dengan berperang di medan pertempuran. Yakinlah, kita tidak akan kembali berjihad dengan menghunuskan pedang di padang peperangan. Tetapi dari sejarah kita belajar ghirah dan semangat umat. Dari sejarah kita tumbuhkan kembali semangat berjihad dalam jihad akbar, jihad yang jauh lebih berat, jihad yang jauh lebih besar dan lebih melelahkan daripada jihad di medan pertempuran, yaitu jihad melawan hawa nafsu. Boleh kita mengingat sejarah bagaimana Islam menang melawan musuh dalam perang Badar yang jumlah pasukannya jauh lebih banyak dibanding umat Islam waktu itu. Boleh kita mengingat bagaimana para santri, para ulama, para habaib dan para kiai berperang melawan penjajah waktu itu. Tetapi jangan sekali-kali berharap bahwa kita akan kembali berperang dengan mengangkat senjata. Tetapi berperanglah dengan ilmu pengetahuan, bukan dengan pedang. Berperanglah untuk menyelamatkan musuh, bukan untuk membunuh musuh. Berperanglah untuk mendamaikan, bukan untuk mencerai-beraikan, dan berperanglah untuk menyatukan, bukan untuk menjauhkan. Dengan demikian, kemenangan Islam di masa depan adalah kemenangan tanpa mengalahkan, tetapi kemenangan yang membawa rahmat bagi seluruh alam. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.